Shalom Tiberias. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyapa bagi setiap saudara yang telah tersambung melalui live streaming. Kami ucapkan ada shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita di sesi yang keempat pada siang hari ini. Kita mengucap syukur sebagaimana kita ada semua karena Tuhan baik. Tuhan yang sanggup menyertai dan menolong setiap kita. Dan sama-sama di siang hari ini kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita percaya di mana setiap kita yang datang mencari Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya pasti Tuhan tambahkan bagi setiap kita. Yang siap datang menyembah Tuhan, mari sama-sama kita mau satukan hati di hadapan Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur atas hari yang Tuhan berikan, atas nafas, kehidupan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh berdiri sampai hari ini. Kami percaya walau apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami. Maka kami mau mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Maka pakailah setiap bibir mulut kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Kami selalu mengucap berkat bagi Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besar. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna, hikmat marifat, urapan yang selalu baru, agar melalui setiap pelayanan Gembala Sidang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami serahkan hati kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tidak pernah kami ragukan kasih setia-Mu. Tidak pernah ku ragukan
hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Tuhan penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau tetap Allah penolong kami, Kau Tuhan yang menuntun setiap kami, Tuhan. Oh, haleluya. Kau setia, ajaib. Di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kau bergerak kau yang menopang Yesus How great
is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang memelihara dan setia menuntun setiap langkah hidup kami. Apapun yang boleh terjadi, kami mau tetap berserah, kami mau tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah bagi setiap hidup kami. Kami tabiskan ibadah kami, biar segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersukacita. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama sekali kita boleh berikan tepuk tangan saudara-saudara yang mulia buat Allah kita. Kita jumpai kembali Bapak Ibu Saudara kiri kanan, depan belakang kita. Mari sama-sama dengan sukacita katakan, kau pasti diberkati Tuhan. Gereja Tiberias Indonesia yang percaya katakan amin. Berikan saudara-saudara yang bagi Tuhan. Kami nyatakan syukur. Ku telah pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, mari sama-sama tidur. Kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Mari bangkitkan sukacita di rumah Tuhan. Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu, Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. mari lebih semangat saudara. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu, boleh sama-sama tengok kiri kanan saudara. Dengan senyumanmu katakan, Kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan. terjalin mesra sekali. Kami semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, tetap mesra menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, Keluarga sama-sama semua. semua saling mengasihi, tetap pasta menjadi keluarganya Tuhan. Yuk sama-sama. Dalam Yesus kita Yang siap bersama. diberkati gereja di Medan, Dalam Yesus lambaikan tanganmu. kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Dalam Yesus ada sukacita. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yang percaya kita semua terima sukacita dari surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gereja Tiberias yang diberkati. Haleluya. Kita percaya Tuhan itu baik, amin. Kita boleh terus melihat dan mengecap segala kebaikan Tuhan sepanjang 2026. Hidup kita diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Berikan saudara-saudara itu tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Kami rasakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami melihat nyata kasih. Sama-sama. Bercaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yuk sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Umat Tuhan, yuk. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, yeah, yeah. Kami bersyukur, kami boleh terus mengecap dan melihat kebaikan-Mu. Sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu baik, amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara. Syukur bagimu Tuhan. Angkat suaramu. Allah yang mengasihi, amin. Sekali lagi boleh sama-sama lebih keras buat Tuhan. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur, syukur bagimu Tuhan. Oh, bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Angkat tanganmu. Selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan menyertai kemanapun kita pergi selama-lamanya, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita siang hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang siap untuk diberkati Tuhan. Lebih lagi kita akan diberkati firman, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Gereja Martir, Gereja Pewahyuan, Gereja Tiberias Indonesia yang ada minyak dan anggur di akhir zaman, janji Tuhan tidak akan dirusakkan. Sebentar kita akan diberkati dan tiba saatnya sejenak kita boleh menyaksikan cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bagi setiap kita di siang hari ini. Saudaraku, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sakit hati atau pahit hati adalah dimulai dan diperangkap oleh amarah, yang mana itu adalah penyakit yang bisa membusukkan tulang. Perbuatan yang tidak terkontrol atau perkataan yang tidak terkontrol, pedas, tajam, fitnah, gosip, dapat menimbulkan sakit hati dalam diri orang lain. Berpikir panjanglah sebelum berkata-kata dan berbuat. Jadi untuk menghapus sakit hati, apa yang kita harus lakukan? Kita serahkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita berseru, mengeluh, berharap kepada Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kesetiaan Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk datang kepadanya. Dan mari belajar dari Tuhan Yesus yang adalah firman dan air hidup yang mampu melegakan kita. Mengampuni itu sangat krusial.
Mengampuni itu sangat penting, bahwa pengampunan terhadap kita juga ditentukan oleh pengampunan kita terhadap orang lain. Mengapa kita tidak mengampuni? Itu karena kita menuntut pembalasan. Kita merasa tidak adil tanpa adanya pembalasan. Sesungguhnya reaksi untuk membalas dendam itu meningkatkan stres, menurunkan kekebalan tubuh, dan merusak kesehatan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarlah Allah yang membalas. Untuk itu, mari kita miliki kasih. Kedekatan kita dengan Tuhan Yesus akan sangat mempengaruhi pada kemampuan kita untuk memaafkan. Kita mengampuni kesalahan orang lain, tetapi ternyata kita masih menyimpan akar kepahitan. Maka ambil sikap tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Mari melihat ke depan, melihat jauh di luar daya pandang kita. Dan Tuhan Yesus mengetahui apa yang kita perlukan untuk menghadapi masa depan. Dan kita akan penuh pengharapan. Sama-sama ini berkati, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias pada minggu ini. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang yang terkasih. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk menyaksikan khotbah tersebut secara lengkap, dapat mengaksesnya yaitu di channel YouTube Gereja Tiberias kita semua dan diberkati di sana. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saat ini terlebih dahulu izinkan kami Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias di sesi yang keempat untuk membacakan suara gembala sidang bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang pasti diberkati dengan tulisan Ibu Gembala Sidang melalui suara gembala pada minggu ini. Puji nama Tuhan, suara gembala sidang dengan tema bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri, edisi Minggu 19 Juli 2026. Demikian, yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Gereja Tiberias selalu dalam perlindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, apa yang diperlukan Tuhan yang cukupi, apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus yang sediakan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan tidak resesi dan tidak dirusakkan. Diprogramkan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua dengan tema bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri. Gembala Sidang menjelaskan yang pertama. Kuasai diri dalam perkataan. Kolose 4 ayat yang ke-6 serta kitab Amsal 18 ayat yang ke-21. Demikian. Banyak pertengkaran terjadi karena tidak bisa menjaga perkataan. Karena tidak bisa mengendalikan mulut. Hal buruk bisa terjadi. Kata-kata memang mudah sekali untuk diucapkan. Tetapi sekali terucap tidak pernah bisa ditarik kembali. Kita harus berpikir sebelum berkata-kata. Supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, yang memotivasi, yaitu yang meneguhkan, menguatkan, dan memberkati. Sehingga setiap orang yang mendengarnya beroleh berkat dari perkataan kita. Yang kedua, kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan. 1 Yohanes 2 ayat 16 menjelaskan demikian, kita harus menguasai keinginan kita, supaya apa yang kita inginkan adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Kita harus hindari semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dari kehidupan kita agar kita memiliki kemampuan untuk menahan diri. Yang ketiga, kuasai diri dari ambisi. Yakobus 3 ayat 13 sampai 16 dan 1 Timotius 3 ayat yang pertama serta kitab Filipi 4 ayat yang ke-12 menjelaskan demikian. Firman Tuhan memperingatkan tentang ambisi yang mementingkan diri sendiri sebagai bentuk ambisi yang duniawi dan tidak rohani. Ambisi yang buruk dan yang bersifat duniawi yaitu ketika seseorang mendefinisikan dirinya berdasarkan pencapaian. Orang yang seperti itu menggantungkan identitas mereka hanya pada kesuksesan profesional, yaitu pada akhirnya bisa menyebabkan hidup yang penuh tekanan atau kekecewaan ketika harapan mereka tidak terpenuhi. Ambisi yang sehat bukanlah ketidakpuasan yang yaitu terus-menerus, melainkan semangat untuk terus bertumbuh tanpa kehilangan rasa syukur. Amin. Sebagai doa penutup, Ibu Gembala Sidang, Engkau yang menghendaki ya Tuhan agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga,
Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di surga sesuai firman-Mu dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan kami mau selalu hidup dalam pertobatan setiap hari dan hidup dalam kekudusan-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu menjadi pelaku daripada firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama ini berkati suara gembala sidang, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita pada hari ini. Terus dalam hadirat Tuhan, kita siap untuk terima berkat firman Tuhan dengan ucapan syukur. Satukan hati kita kembali, kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur dalam hadirat-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya sebagai biji matanya Allah yang terus Tuhan jaga, Tuhan pelihara di akhir zaman. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Kami tolak segala yang jahat. Perlindungan Allah nyata bagi setiap kami. Kami boleh tenang sebab firman Tuhan hidup dalam kami. Engkau Yesus yang ada dalam kami, kami ada dalam Tuhan. Maka janji firman Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil ya Bapak. Kami bersyukur, terus kami membutuhkan yaitu firman-Mu pada siang hari ini. Oleh karenanya kami siapkan hati kami terima yang terbaik, sabda dan firman Allah. Jadikanlah setiap firman itu menjadi rema yang akan terus menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami sepanjang 2026. Kami tolak segala resesi, kami tolak segala yang jahat, kami tolak segala sampar, sakit, penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak kebangkrutan, kami tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Indonesia diberkati penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dikasihi Tuhan, Indonesia disayang Tuhan. Setiap kami yang hidup di Indonesia, di tanah air kami Tuhan Yesus, dilindungi Tuhan, diproteksi Tuhan. Oleh karenanya kami siapkan hati kami lebih lagi untuk datang dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Markus Marsio Patinama, penuh kuasa, penuh kemuliaan Allah. Kami siapkan hati kami terima firman di dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang percaya, biji matanya Allah yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah. Kasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari umat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah buat. Mari bawa pujian ini. Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Menyatakan Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Tuhan hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersama Bapa. Biar Roh-Mu bekerja di tempat ini. Biar Roh Tuhan yang memimpin setiap langkah kami 2026. Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Roh Kudus jamah setiap. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan. Mengalir kuasa Bapa kekal mulia. Haleluya. Kasih. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Kami bersyukur Tuhan, kami tenang bersama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Tuhan Yesus memulihkan hati. Oh haleluya. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa. Oh Roh Kudus penuhi kami. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Yesus menyertai kami. Roh Kudus penuhi setiap. Haleluya. Bawa syukur, kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus andalkan Tuhan. Yesus yang memeliharamu. Tetaplah tenang, tetaplah tenang setiap hari, agar kita dapat berdoa, agar kita dapat terus menyembah. Yesus sama. Tuhan tahu setiap keluarga di tempat akan dipulihkan Tuhan. Setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Kami sembah, kami aklamasi Tuhan. Roh Kudus, kami butuhkan kasih-Mu. Biar tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari bersyukur, mari berdoa, mari menyembah Dia. Setiap kita yang ada di Tiberias, lindungi Tuhan, berhati. Haleluya. Kami tenang bersama. Kami tenang ada dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Namun yang kami percaya, Tuhan menjadikan kami menang, bahkan lebih daripada seorang. Angkat kedua tangan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja, jadilah tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lingkupi setiap kami. Lingkupiku dengan sayap, dengan sayapmu, naungiku. Makasih dalam kuasa-Mu, lingkupiku, lingkupiku, dengan sayap-Mu, naungiku. Dalam kuasa Tuhan, dalam kuasa-Mu. Angkat tanganmu, katakan. Di saat badai bergelora,
saudara jemaatku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja, Tuhan Yesus, terima kasih setiap penyertaan. Ku tenang semalam di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Tuhan Allah kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Terus katakan imanmu. Saat badai Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara, nyatakan syukurmu. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Nyatakan imanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan kami percaya Tuhan. Haleluya. Sediakan bagiku di masa depan kami. Bagi Tuhan Yesus, semua bagi Tuhan. Tuhan, ini iman kami. Kami nyatakan mujizatnya. Kami pasti diangkat Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi boleh Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan. Thank you Jesus. Bagi Tuhan. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Terima kasih Tuhan. Kita pasti diberkati sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi kesembuhan kami, bagi pemulihan ekonomi kami, bagi masa depan kami Tuhan, kami percaya disediakan kami diangkat Tuhan. Diangkat dan dipulihkannya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
Sambil kita bangkit berdiri, kami sambut setiap jemaat Tuhan. Kita sambut kebenaran firman dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dibunyikan. Angkat tanganmu sambut firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan dan kasih Kristus disambut hamba-Nya. Kita manusia bersilakan. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dibunyikan. Oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi sama-sama angkat tangan kita, katakan, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Siang hari ini kami percaya mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur, kami percaya siang ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Siang ini kami ada karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus akan menyertai setiap kehidupan kami. Oleh karenanya kami bawa hati kami, hidup kami, biarlah ibadah kami siang ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan hamba doa agar setiap yang beribadah, setiap yang hadir dan ibadah via live streaming siang hari ini, setiap nama mereka dimateraikan sebagai warga surga. Kami warga surga, kami sehat sempurna. Yang sakit siang ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat, angkat bebannya Tuhan, ganti jadi kelegaan. Warga surga, di tangan kami ada berkat, tidak kekurangan. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur, kenyang hidup kami dipelihara Tuhan, bahkan dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak kami semua pesta di surga. Tapi selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Oleh karenanya berbicaralah, ajar, didik, tegur, kuatkan dan hiburkan kami. Lewat firman menuntun setiap kami, memerdekakan kami. Kami percaya Tuhan, dan tempat ini penuh kemuliaan Allah. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa yang ada minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari surga. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa saudara kembali. Selamat siang semua, selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, banyak berkat, banyak mujizat. Saya doa Anda terus dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya Tuhan itu baik boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kasih dulu tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini banyak berkat. Siang ini banyak berkat, banyak berkat. Kalau berkat senyum, jangan jutek mukanya. Saya doa saudara pulang bawa berkat Tuhan, amin. Ya jangan takut karena orang yang cari Tuhan pasti diberkati Tuhan. Hari ini saya berbicara di minggu ketiga ini, yaitu tentang berserah dan percaya. Bilang sama saya, berserah, percaya, Allah bertindak. Sekali lagi, berserah, percaya, Allah bertindak. Yang percaya katakan amin. Jadi intinya sederhana. Jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Yang disertai Tuhan, hidupnya enak. Amin. Hidup saudara enak. Oh gak ada yang amin ini. Nah gitu dong ya, anak Tuhan mah tenang, hidupnya enak saudara. Yuk kita baca, saya kasih saudara langsung 3 ayat ya. Ya maksudnya 3 bagian ayat. Mazmur 37 dulu, nanti ada Amsal.
nanti ada Roma 8. Yuk baca sama-sama yuk, ini ayatnya terkenal semua. 2, 3, iya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan apa? Percayalah kepadanya dan ia akan apa? Yes, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 37, serahkan hidupmu dan percayalah kepadanya. Ini yang saya jadikan sebagai judul atau tema khotbah saya. Maka lihat, ini adalah perkataan dari Raja Daud, saudara. Ya, nanti saya jelasin lebih dalam, tapi kita lihat dulu ayat yang kedua. Yuk, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Yuk baca sama-sama. 2, 3, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Yang tadi ada kata bertindak, yang kedua dia meluruskan jalan. Bilang sama saya, meluruskan jalan. Ya, yang ketiga, saudara, yuk dari Roma 8 ayat 28, langsung kita lahap 3 ayat. 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya katakan amin. Nah perhatikan baik-baik saudara, dari 3 ayat yang kita baca, ya sebenarnya masih banyak ayat yang modelnya, tipenya sama seperti ini. Ya maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya begini saudara, Tuhan mau Anda dan saya menyadari. Ya, Tuhan mau Anda dan saya menyadari. Ya bahwa, kenapa saya bilang di awal, jadi orang Kristen enak. Kenapa? Karena kekuatannya bukan kekuatan kita, kekuatanmu dari Tuhan. Amin. Iya, pertolongannya bukan karena susah payah kita, Tuhan yang menolong Anda. Katakan amin. Kemenangannya bukan karena kekuatan kita, tapi Alkitab bilang kuda dan kereta boleh dipersiapkan, usaha boleh, semangat memang harus, tapi saudara-saudara, kemenangan pun karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Jadi saya kasih contoh, yuk kita lihat, perhatikan dulu, yuk pelan-pelan ya sebelum ini, sebelumnya. Kita lihat dulu ayatnya ya, lihat ya dalam Mazmur dulu, yuk Mazmur 3:7-5. Daud menulis ini, supaya apa? Supaya ya setiap orang yang percaya menyadari. Ya, dikatakan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kenapa dibawa-bawa kebenaran, terang dan hak, saudara? Karena kalau saudara baca secara keseluruhan Mazmur 37, ini berbicara tentang yaitu adanya keberhasilan yang diraih dengan cara yang tidak ya di dalam Tuhan, ya maka disebut oleh Daud orang fasik, saudara. Tidak boleh kita iri dengan keberhasilan orang fasik. Jadi di sini sebagai gambaran bahwa apa? Bahwa ada banyak orang demi berhasil, dia pakai kekuatannya bahkan juga menghalalkan segala cara, gitu loh. Jadi sederhana, kalau orang yang hidupnya disertai Tuhan, saudara tenang aja. Asal Anda percaya, berserah, nanti dari tangan Tuhanlah keberhasilan. Dan keberhasilannya berbeda. Amin. Iya, Alkitab bilang orang fasik keberhasilannya apa? Semu, layu, dan akan binasa. Tapi orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, bukan hanya Anda yang berhasil, tapi berkatmu sampai anak cucu keturunanmu akan diberkati Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, makanya gak usah ikut-ikutan. Ada orang mau sukses, jalurnya pakai mana? Jalurnya pakai jatuhin orang, gak usah begitu. Jalurnya fitnah, ya jelek-jelekin orang, jalurnya. Apalagi ada orang mau sukses, jalurnya puasa gelap. Waduh saudara, sekarang Anda dan saya, ya kita harus percaya. Asal Anda dan saya berserah pada Tuhan, Tuhan akan menyediakan Anda keberhasilan. Amin. Iya, ada sebuah cerita ya. Ya karena zaman sekarang nih kalau mau sukses nggak bisa lurus-lurus Pak. Harus ada belok-beloknya. Enak aja. Ya ada orang daftar ya untuk kerja, dia lamar kerja, lalu HRD-nya bilang begini, ya kamu ini nggak bisa sukses di perusahaan ini. Kenapa Pak? Karena kamu mukanya cuma satu. Kalau mau sukses di sini harus bermuka dua. Iya kan? Lalu dia jawab dengan tenang, Pak muka saya memang cuma satu. Jangan lupa saya punya lidah, saya bisa menjilat ke kanan dan ke kiri. Nah ini ngeri nih kalau kayak gini nih. Ya bukannya dia sadar, ya tapi dia malah lebih parah saudara. Ya zaman sekarang ada banyak orang saudara menghalalkan segala cara. Saya mau bilang sama saudara, jangan takut kalau Tuhan udah atur berkat saudara. Saudara tidak akan kalah, saudara tidak akan gagal. Karena Alkitab katakan dia sumber berkat. Dia yang akan mencurahkan berkatnya dalam hidup saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi sederhana, Daud pun bilang, bukan karena susah payah kita. Ya, mohon maaf, bukan karena ya usaha kita, kekuatan kita. Ingat Yeremia mengatakan ya bahwa rencana Tuhan itu indah. Amin.
Anda ikut aja dalam yaitu berserah pada Tuhan. Alkitab katakan ya, nanti Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan menolong Anda dan saya. Yang kedua, Saudara, ya dalam ayatnya Amsal tadi, Amsal 3, ini ayat juga terkenal, boleh tampilkan ayatnya. Ayatnya apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Tampilkan mana ayatnya boleh? Woi. Ada nggak? Ada ya? Nah ini dia. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu ya. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, Amsal. Siapa ini yang tulis siapa? Oh, Salomo. Betul ya. Yang tulis Salomo. Ya, Amsal 3 Saudara baca, ini adalah didikan Salomo kepada anaknya. Nah, ya Salomo mempunyai seorang putra yang akan mewariskan ya kerajaannya. Siapa nama anaknya Salomo? Woi. Ada yang tahu? Tadi di Grand Mall ada yang jawab Michael. Iya, saya bilang Michael siapa Bu? Michael Jackson. Siapa nama anaknya Salomo? Waduh, Pak Pendeta jangan susah-susah dong Pak. Oke, saya ganti pertanyaannya. Inggris dan Prancis, berapa skornya tadi malam? Pura-pura nggak tahu. Kalau itu begadang-begadang yes. Ya. Kalau anaknya Salomo siapa ya Pak ya? Ya. Namanya Rehabeam, Saudara. Ya. Ya, pernah dengar? Nggak pernah. Ya ampun. Jangankan tahu Pak, dengar aja belum pernah. Ya, saya mau bilang sama saudara ya Salomo memberikan didikan. Didikan apa? Iman kepada anaknya. Dia bilang sama anaknya, ingat ini bapakmu dan kakekmu Daud bisa seperti ini. Jadi raja yang hebat dan berhasil. Bukan karena kehebatan kami berdua. Karena kami percaya. Nah, makanya dia bilang ke Rehabeam, percayalah kepada Allah. Penting Bapak Ibu mewariskan iman kepada anak-anakmu. Maaf, uang harta bisa habis. Tapi kalau iman ada pada anak-anakmu, saya percaya anak-anakmu jadi orang-orang yang perkasa di bumi. Amin. Orang-orang yang hebat dan orang-orang yang berhasil, saudara. Ini sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, lihat lagi-lagi. Salomo bilang apa? Bukan karena kita. Ya, dia meluruskan jalan. Tuhan yang meluruskan jalan. Tugasnya apa? Kamu tugasnya percaya. Tugasnya percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah kalau Roma 8-nya next, ini Paulus mau mengingatkan kepada orang-orang percaya di Roma. Bahwa apa? Bahwa Allah turut bekerja, ini gambaran apa? Tentang Roh Kudus. Paulus mengingatkan di dalammu ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu bekerja. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Alkitab katakan, ya Roh Kudus itu bekerja. Roh Allah di dalam Anda dan saya. Lagi-lagi saudara, dari 3 ayat yang kita baca. Tuhan mau mengingatkan Anda dan saya. Bukan karena kehebatan kita. Katakan amin. Bukan karena kekuatan kita. Katakan amin. Semua karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya saya tulis begini. Next, yuk berikutnya. Allah bukan hanya sekedar menyertai. Jadi kita semua kenal Dia adalah Allah Immanuel. Bilang sama saya Immanuel. Immanuel itu adalah Allah yang bekerja aktif bagi orang yang berserah. Jadi bukan hanya disertai. Kita jalan, Dia bersama kita, Dia ada dalam kita. Tetapi tidak melakukan action apa-apa. Tidak melakukan tindakan apa-apa. Tidak aktif, tidak ada pekerjaan apa-apa. No, Alkitab bilang Dia yang turut bekerja. Makanya maaf saudara, rugi kalau orang dalam hidupnya, apalagi Kristen dia, tidak mengandalkan Tuhan. Iya, karena saya mau bilang kekuatan manusia terbatas. Tapi kekuatan Tuhan yang ada dalam kita tanpa batas. Kita akan lihat 3 hal. Next, pelan-pelan. Yuk kita lihat next. Berikutnya, Allah bertindak meluruskan jalan dan bekerja. Ya, yang pertama bertindak. Bertindak bicara tentang kuasa yang akan menolong kita, memberi kita kekuatan, jawaban doa dan kemenangan. Ini yang namanya bertindak dengan kuasa Tuhan. Bilang dulu sama saya, dengan kuasa Tuhan. Iya, jadi gini loh saudara, yang menolong kita itu kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Ya, yang pertama dia memberikan kita kekuatan, yang kedua dia memberikan kita jawaban doa, yang ketiga dia memberikan kita kemenangan. Tiga-tiganya bukan karena kekuatan Anda, tapi tiga-tiganya dari Tuhan. Iya, makanya orang Kristen berbeda. Bilang sama saya berbeda. Mohon maaf berbeda. Ya, mohon maaf kalau orang tidak hidup dalam Tuhan, saudara di luar ya mereka tidak hidupnya dalam Tuhan, saudara punya masalah level 10, 20, tumbang, uring-uringan. Kalau kata orang Batak, seteres. Ya kan? Iya, orang yang di luar Tuhan, iya punya masalah level 20, seteres dia. Seteres amang. Tapi kalau orang yang hidupnya dalam Tuhan, mau masalahnya 50%, 70%, bahkan mungkin udah kritis dia, tapi dia tetap bisa senyum. Makanya orang Kristen itu terkenal dengan senyumnya. Coba senyum dulu, lihat kanan kirinya, senyum lu, bilang di gereja asem bener mukanya, bilang senyum. Ya, masalah pasti ada, persoalan pasti ada, pergumulan, tantangan pasti ada. Tapi jangan lupa Anda punya Tuhan yang besar, yang percaya katakan amin. Iya, makanya Tuhan mau Anda dan saya menyadari. Kalau kita udah tahu, tapi kita nggak mau berserah, capek juga. Hasilnya apa? Nol. Karena Yesaya bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Termasuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya Allah bertindak. Bertindak artinya apa? Dengan kuasanya. Bilang dulu sama saya, dengan kuasanya. Iya, dengan kuasanya dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita jawaban doa, dan dia memberikan kita kemenangan. Tiga-tiganya datang dari Tuhan. Yang kedua, meluruskan jalan. Nah, ya, ini yang Salomo ajarkan kepada anaknya, ya Rehabeam. Dia akan meluruskan jalanmu. Ya, kalau yang pertama dengan kuasanya, yang kedua dengan kasihnya. Dia akan menuntun Anda dan saya, memandu kita masuk dalam rencananya, sampai tiba pada rencananya. Ingat rencana Tuhan apa tadi? Yeremia 29, damai sejahtera. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Yuk sama-sama. Tapi ku mengerti sekarang. Amin. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan apa? Indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan apa? Indah rencanamu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan. Anak-anak muda bingung, ini lagu apa ini? Saya lihat tadi ada yang cuma ya gitu. Nggak ada suaranya itu. Ya, saya mau bilang sama saudara ya bahwa Alkitab katakan rencana Tuhan itu indah. Amin. Iya, dia akan meluruskan jalanmu, saudara. Makanya ayo hidup kita percayakan sama Tuhan. Rencananya indah kok ya. Dalam perjalanan hidupmu, saudara, Tuhan akan menyampaikan engkau tiba pada rencananya. Wah, semua rencana, lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, mereka yang semua tiba pada rencana Tuhan. Waduh, Yusuf, Daud, saudara, ya Abraham, saudara, ada banyak lagi ya di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka sampai pada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk Anda dan saya. Amin. Tuhan yang akan meluruskan jalannya. Yang ketiga, bekerja. Nah, lihat. Ini berbicara tentang apa? Coba tampilkan lagi slide-nya. Ini berbicara yaitu mengenai ketika Anda dan saya percaya kemuliaan Tuhan memagari. Makanya tadi dikatakan Paulus, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Kebaikan. Ya, semua yang baik berasal dari siapa? Tuhan, saudara. Makanya ya saya catat begini. Ya, ini artinya apa sih? Memagari, melindungi, memerangi kuasa jahat yang ingin menyerang Anda dan saya. Jadi saya mau bilang, asal Anda berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, segala yang jahat tidak bisa berkuasa atas Anda. Nggak bisa, saudara. Iya, ya, makanya saya mau bilang sama saudara, jadi orang Kristen itu enak. Iya, kenapa? Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan ya mengambil alih seluruh. Ya, makanya kita harus apa? Jadi orangnya apa? Berserah. Berserah bukan menyerah loh.
Beda saudara. Jadi jangan salah nanti lagunya. Aku menyerah. Tanggal tua nih Tuhan. Aku menyerah. Tinggal ceban nih Tuhan. Kepadamu. Juru selamat aku menyerah. Gaji cuma 15 hari udah koma. Ya, berserah itu berbeda saudara. Kita akan lihat next. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Menyerahkan hidup pada Tuhan. Yang pertama saya mau sampaikan sama saudara. Artinya kita menyadari penuh hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga yang mengendalikan, mempengaruhi hidup kita adalah firman Tuhan. Bilang dulu sama saya, mengendalikan. Bilang sama saya, mempengaruhi. Itu yang harusnya. Karena apa? Karena kalau kita berserah pada Tuhan, artinya yang mengendalikan, yang mempengaruhi kita, maaf, bukan keadaan, bukan kabar buruk, bukan perasaan, bukan emosimu. Iya, yang mengendalikan adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi milik Tuhan. Iya, saya kasih saudara 3 ayat. Yang pertama, yuk Mazmur 100. Yuk next, ayat 3. Yuk baca semua yuk. Yuk 2, 3 ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah, Dialah yang menjadikan dan punya Dialah umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Lihat, Alkitab bilang ketahuilah, jangan sampai Anda nggak tahu. Harus tahu bahwa Tuhanlah Allah dan Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita ini. Kita ini punyanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya, Daud bilang kita milik Tuhan, kita kawanan dombanya. Itu loh. Makanya saya bilang enak gitu saudara. Ya, kenapa? Karena pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, kemenangan itu ada di tangan Tuhan dan kita punya Tuhan yang besar, saudara. Iya, makanya saudara lihat Roma 8. Next, berikutnya, Roma 14 ayat 8 sampai 9. Yuk baca, 2, 3 ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ayat 9-nya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang lihat ya, lihat Alkitab bilang, sebab itulah Kristus telah Jumat Agung, Dia telah Paskah, Dia telah mati, Dia telah hidup kembali. Supaya apa? Supaya Dia menjadi Tuhan, menjadi pemilik lagi. Karena Alkitab bilang apa? Dengan Paskah, dengan Jumat Agung, tujuan utamanya apa? Agar Anda dan saya ditebus. Karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Yang percaya katakan amin. Ya jadi kita ini milik Tuhan gitu loh. Ditebus artinya apa saudara? Berharga. Ya, ketika berharga itu kita ditebus, ya jadi miliknya. Enggak dibuang. Jadi milik kepunyaan Tuhan. Bilang dulu sama saya, aku milik Tuhan. Iya, kita jadi milik Tuhan. Kenapa? Karena kita berharga. Saudara gadein emas nih ke Pegadaian. Terus saudara tebus. Karena emas itu berharga. Pasti saudara ambil jadi milikmu lagi. Bener apa enggak? Apa dibuang emasnya? Yang mau dibuang Sherlock sama saya. Saya akan hadir di sana. Dengan cepat kilat saudara. Ya enggak mungkin lah. Iya kan? Enak saudara. Makanya saya mau bilang sama saudara, berserah sama Tuhan. Ya, yang mengendalikan hidup Anda dan saya, firman Tuhan. Mazmur 119. Yuk kita baca sama-sama. Ayat yang sangat terkenal. Yuk baca. 2, 3 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan apa? Sekali lagi lebih keras. 2, 3 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan artinya maaf saudara. Kalau enggak sama firman Tuhan, jalanmu gelap. Enggak ada pelita, enggak ada terang. Artinya orang yang udah ditebus sama Tuhan, hidupnya dikendalikan sama firman Tuhan. Inilah yang namanya berserah. Ini yang namanya berserah. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Oh, kalau kita taat sama Dia, kita berjalan bersama Dia. Kalau kita percaya, Alkitab bilang, kalau kita ditebus artinya kita udah baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang tadinya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, buang. Sekarang Anda dan saya hidupnya berserah pada Tuhan. Amin. Percaya penuh sama Tuhan. Jadi maaf saudara, bukan kekuatan kita, makanya enak. Ya, kekuatan Tuhan. Percayalah, waktu Musa ya diperhadapkan dengan laut di belakang, ya Firaun dan Mesir mengejar. Karena mereka berubah pikiran ingin menangkap kembali orang Israel. Ingin membunuh orang Israel. Ya, Musa
diperhadapkan dengan laut, saudara. Musa nggak menyerah. Iya, Musa berkata, Tuhan, Kau yang telah melepaskan kami keluar dari Mesir. Ya, aku percaya. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan bilang, Musa, taruh tongkatmu. Wah, dia taruh. Laut terbelah. Waduh, luar biasa. Nggak ada yang tepuk tangan ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan dong. Ada yang bilang, cuma belah laut Pak. Oh, cuma belah laut ya. Itu ada kali di depan tuh. Selesai ibadah, saudara ambil kayu, saudara belah sana. Iya, yang bisa kita lakukan hanya belah rambut, saudara. Iya. Iya, saya mau bilang sama saudara, lihat Alkitab katakan Musa berjalan bersama dengan Tuhan. Perintahnya, firmannya, dia percaya pada Allahnya. Alkitab katakan, lihat, jadi enak saudara. Ya, kalau sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab bilang tadi, Tuhan yang bertindak. Iya, Tuhan yang meluruskan jalan. Ya, ya Tuhan yang bekerja. Orang bilang ada backingnya. Oh iya jelas, Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, Alkitab bilang siapa lawan kita? Sederhana saudara. Ya, kalau Tuhan besertamu di dunia yang jahat ini pun engkau tidak khawatir. Amin. Karena engkau berserah pada Tuhan. Amin. Saya kasih sebuah perumpamaan. Saya pernah diajak Bapak Ibu Pariaji. Ya, mendiang Pak Pariaji dan Ibu ajak saya makan di sebuah restoran, saudara. Ya, di daerah Senayan. Woi, makan steak, saudara. Siang-siang ngomongin steak, jadi lapar kita. Waduh, ya saya duduk, ya waitersnya, saudara, ya kasih saya menu. Dia bilang, Pak, ini menunya Pak. Iya, Pak Pariaji, Ibu buka, lalu mereka bilang, Markus, yuk pesen aja. Mau makan apa? Wah, saudara, karena Pak Pariaji dan Ibu beserta saya, maka saya tidak takut dengan harga di menu itu. Saya tidak khawatir, saudara. Karena bukan dengan kekuatan saya. Pak Pariaji bilang, yuk makan steak 2 ya, 3, kan masih muda. Kuat kan? Oh jelas, kalau makan kuat, kalau bayar tidak. Biasa yuk di Bekasi makan steak apa? Oh ada Pak, Amigos. Meksiko ya? Bukan Pak, agak minggir kot sedikit. Iya, ya tadi malam saya ditraktir sama Pendeta Aristo, Kak Aristo, saudara, makan sushi. Waduh, iya saya tidak khawatir, saudara. Iya, masuk dikasih menu, saya tenang. Ku tenang sebab. Kak Aristo bilang, pesan aja bro, pesan aja. Gitu. Saya panggil waitress, saya bilang, Mbak, ini restoran dijual apa enggak? Jangan gitu, lo kurang ajar namanya. Mau disuruh makan malah beli saham. Enggak bercanda saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau kita beserta Tuhan, kita sadar dunia ini mungkin jahat, dunia ini mungkin keras. Tapi ketika Anda bersama dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, Anda akan melihat perkara-perkara besar akan Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya, enak saudara. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan sama saudara. Di dalam Tuhan Anda dan saya harus berserah pada Tuhan. Yang kedua, next adalah gambaran percaya. Jadi berserah yang mengendalikan hidup Anda dan saya, firman Tuhan. Ya, yang kedua percaya. Percaya ini menaruh seluruh kepercayaan kita pada kuasa, kebesaran, serta rancangan Tuhan. Seluruh loh, jangan setengah-setengah. Bilang dulu sama saya, seluruh. Seluruh hidupmu taruhlah pada Tuhan. Percayakan pada Tuhan. Ayatnya boleh tampilkan Pak. Yuk lihat Mazmur 62. Yuk semangat. 2, 3. Iya. Percayalah kepadanya setiap apa? Waktu. Hai umat, curahkanlah apa? Di hadapannya. Allah ialah tempat apa? Tuh Alkitab bilang kalau kita percaya sama Tuhan. Ini lihat ya. Setiap waktu. Bilang sama saya setiap waktu. Iya, dikatakan isi hati. Bilang sama saya isi hati. Jadi sama Tuhan jangan setengah-setengah. Setiap waktumu engkau percayakan sama Tuhan. Iya. Dan jangan setengah-setengah saudara. Alkitab bilang apa? Sampai curhat pun di hadapan Tuhan. Karena gak ada yang bisa kita sembunyikan. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Tuhan tahu isi hati saudara. Kalau Tuhan tahu isi hati apalagi isi dompet. Enggak usah takut dan khawatir. Dan Alkitab bilang sama kita hari ini. Percayalah pada Tuhan. Jadi artinya apa saudara? Ya, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau lihat Allah bertindak, meluruskan jalan dan bekerja, ayo serahkan percayamu pada Tuhan. Saya tertarik dengan ada satu ayat lagi, Ayub 42. Ini keren. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Aku tahu bahwa engkau dapat apa? Dan tidak ada rencanamu yang dapat apa? Sekali lagi yuk. Ini ayat ini ayat itu Alkitab yang terbuka. Yuk 2, 3 ya. Aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang dapat apa? Ya, Ayub bilang saudara dalam terjemahan barunya, aku tahu engkau dapat melakukan segala perkara dan
Ya, bagimu tidak ada rencana yang gagal, tidak dapat dibendung. Enggak bisa ada orang yang menggagalkan rencana Tuhan. Makanya Ayub ini orang yang sangat percaya. Saudara harus lihat, ya, gambaran orang percaya apa? Ya, walaupun ada tantangan, masalah, persoalan, terhimpit sekalipun. Daud bilang ini, kecaplah dan lihatlah. Mau dibunuh loh dia. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ayub waktu lagi kritis Pak. Kritis Bu, kritis. Ya artinya apa? Udah gak ada hartanya, sakit badannya. Ayub bilang, ya aku tahu engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi saudara, Ayub saudara keren. Kenapa saya bilang keren? Karena gini loh, ya. Dia Alkitab katakan saudara, waktu dia sebelum dia mengalami proses, ya Alkitab bilang dia udah percaya banget ya sama Allahnya. Dia percaya sekali, saudara. Lalu dia masuk dalam masa proses, kritis nih. Ya, dia masuk dalam keadaan yang berat. Di sini konsisten. Bilang sama saya konsisten. Lebih keras dong bilang konsisten. Konsisten, percaya, tetap percaya. Makanya akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Artinya dipulihkan, apa yang di sini ada, hilang di sini dikembalikan Tuhan, berlipat kali ganda. Kalau saudara tetap konsisten percaya, mungkin ada yang pernah hilang, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Gambaran pemulihan dari Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi dasarnya apa? Intinya apa? Ayub menjaga supaya apa? Dia tetap disertai oleh Tuhan. Makanya dia gak mau menyakiti hati Tuhan. Dia tetap percaya. Istrinya udah marah. Yup, masih aja lo menyembah Tuhan. Kutukin aja Tuhanmu. Keadaanmu begini, kok kan orang yang saleh. Kok ternyata keadaanmu seperti ini. Ayub bilang, engkau stres ya. Apakah engkau sudah gila? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya sering bilang, mungkin Ibu Ayub kena mental. Dulunya kaya raya. Makanya tiap pagi pancake. Ganti jadi tahu goreng dadakan. Ya sedih lah saudara. Ya kan, biasanya mungkin makannya di Kempinski, makannya di Grand Hyatt, ya Hotel Mulia, berubah jadi warteg Bahari subsidi. Iya kan, ada subsidinya lagi belakangnya. Iya saudara, iya berubah mungkin dulunya pakai tas yang mahal tuh, apa namanya mereknya, apa Herman. Oh itu ya, oh iya itu bahaya itu tas. Itu ya kadang-kadang itu kalau di gereja ada bangkunya itu, ya ibu-ibu ada itu, kalau orang mau duduk Bu itu bangku, tas saya, ya. Iya. Mungkin dulunya saudara ya tiba-tiba pakai kresek dia. Ya kena mental gitu saudara. Tetapi saya mau bilang sama saudara, Ayub tetap percaya. Jadi ketika mungkin dalam tantangan saudara tetap bisa bilang, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Ini orang percaya modelnya begini. Tak habisnya kasih dan rahmatmu. Selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yang percaya katakan amin. Satu ayat yang terakhir coba kita lihat. Yuk perhatikan baik-baik. Yuk Mazmur 28 ayat 7 ini keren nih. 2, 3 ya. Tuhan adalah dan apa? Kepadanya hatiku apa? Percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur. Bilang sama-sama saya, tertolong. Lebih keras, tertolong. Iya, bukan karena kekuatan dia tertolong. Daud menyadari karena hatiku percaya, Tuhan kekuatan dan perisaiku, akhirnya aku tertolong. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, sederhana. Ya sekali lagi enak saudara, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tapi bagaimana kita ya bisa melihat Allah bertindak, meluruskan jalan dan bekerja. Kalau kita tidak percaya. Kalau saudara percaya, ya, wah saudara Alkitab bilang, ya Yesus pernah bilang sama Thomas, karena kamu lihat aku, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Paulus mengadopsi perkataan Yesus, dia bilang, hidup kami bukan karena melihat. Hidup kami karena percaya, saudara. Kalau hidup kita karena percaya, saudara akan melihat kemenangan dan berkat. Jangan takut, jangan khawatir. Sepanjang hidupmu, percayamu tidak akan sia-sia. Karena orang yang beriman berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, jadi orang Kristen enak. Tuhan menyertai Anda, Roh Kudus ada dalam Anda. Pertolongan dan kekuatannya menyertai saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan
pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sama-sama. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kalau kami sendiri, kami akan kalah, kami akan habis. Bersama Tuhan ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan anugerah-Mu, dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, angkat tangan kita, katakan, Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Tuhan Yesus baik, kami percaya Engkau mengasihi kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, katakan, dan berjalanlah denganku. Amin. Lebih lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu, dalam anugerah-Mu kami angkat tangan kami pada siang hari ini. Oh, pimpin langkahku setiap waktu. Amin, amin. Berjalan dalam-Mu, nyatakan Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Jemaat Tuhan, mari yang ada di rumah, di Gading Nias, katakan, bila Engkau tak beser aku. Kami gak mau berjalan sendiri, kami gak bisa, kami gak mampu. Allah yang bertindak, Allah yang meluruskan jalan kami, Allah yang bekerja. Kami perlu Engkau, kami manusia terbatas. Roh-Mu lah yang menguatkan kami dengan kasih karunia. Oh, pimpin langkahku setiap berjalan dalam roh-Mu, berjalan. Amin. Jadikan ini doamu, angkat tanganmu, katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, berjalanlah dengan kami Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, oh, ku tak mau berjalan. Percayalah, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih. Angkat tangan kita sama-sama, katakan, pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Amin. Dan berjalanlah dengan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu. Oh, dan berjalanlah
tangan buat dia. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami menyadari dari Daud, dari Salomo, dari Paulus yang mengajarkan setiap kami bahwa bersama dengan Tuhan kami aman. Asal kami bersama dengan Tuhan, kami akan melihat Allah bertindak, meluruskan jalan dan juga bekerja. Namun Alkitab katakan Tuhan mau kami berserah, Tuhan mau kami percaya. Kami mau hidup kami dikendalikan oleh firman Tuhan. Bukan ketakutan karena kabar-kabar buruk, bukan perasaan, bukan lagi emosi kami. Tetapi kami dipengaruhi, kami dikendalikan oleh firman Tuhan. Inilah gambaran orang yang berserah pada Tuhan. Termasuk kalau bicara masa depan kami tidak khawatir. Karena yang mengendalikan kami firman Tuhan. Alkitab katakan kami ada minyak anggur, tidak dirusakkan. Tidak perlu kami khawatir. Yang mengendalikan hidup kami adalah Tuhan. Walaupun ada kabar-kabar yang mengerikan di luar sana, tapi kami tidak takut. Kami mau percaya, kami mau terus percaya pada Tuhan. Percaya artinya dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan yang terjepit sekalipun, yang keluar di mulut kami bukan keluh kesah, sungut-sungut, tapi ucapan syukur. Sebagaimana Ayub, dia percaya, walaupun belum pulih, dia percaya rencana Tuhan tidak dapat dipendung. Karena dia tahu rencana Tuhan indah dan baik. Biarlah kami pun menyadari hal ini. Kalau mungkin hari ini sedang diproses, ada tantangan, ada persoalan, kami akan melihat. Dan kami percaya, hari ini kami percaya. Alkitab katakan manusia tidak dapat menyelami apa yang Tuhan kerjakan. Tapi Tuhan membuat indah pada waktunya. Akan tiba waktunya kami sehat, kami sembuh, kami diberkati, kami berhasil. Dan kami akan melihat keselamatan. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus saja yang memberikan kami kekuatan untuk sanggup melakukannya. Kami akan masuk perjamuan kudus. Kami bersyukur tubuh dan darah-Mu adalah tanda penyertaan-Mu yang absolut, yang luar biasa, yang nyata. Dan hari ini kami terima di Tiberias, kami bersyukur yaitu kami diberkati luar biasa Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu kami akan mengalami kuasa dan berkat. Kami akan beri persembahan sebelum kami perjamuan. Kami akui dan sadari semua berkat yang ada dalam hidup kami datangnya dari Tuhan. Kami bawa kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami tidak akan mungkin kekurangan, karena Yesus sumber berkat yang akan memberkati kami. Dari mimbar ini hamba doa, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak mereka, proyek tender mereka diberkati Tuhan. Dan akan melihat keberhasilan. Dalam nama Yesus yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan menyertai, memberkati saudara. Salam beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oh Tuhan, kami percaya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat hidup
Tuhan terima kasih buat setiap persembahan dari saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita simpan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita menyatakan pujian, Yesus kau telah mati bagiku untuk hapus dosaku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, sama-sama kita bangkit berdiri. Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman. Dan kami bersyukur hari ini kami perjamuan di Tiberias Gereja Martir. Tuhan yang mengajar perjamuan lebih dari roti mana. Bukan hanya sorga, selama di bumi Tuhan yang janji hidup kami pasti diberkati, dipelihara seperti di sorga. Siapapun kami seperjamuan, yang sakit sembuh, hidup kami sehat, kami diberkati, kami diselamatkan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama mari kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang ditikam, ditombak, digantung di atas kayu salib. Yang pertama memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur agar tubuh, jiwa, rohku dibangkitkan pada akhir zaman, disempurnakan untuk bangkit. Kami percaya saat Tuhan Yesus datang kembali, kami dan keluarga tidak satu pun yang terhilang, tertinggal, akan diangkat masuk dalam kerajaan surga. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, tumor, kista, miom. Kami tolak segala virus penyakit dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini segala penyakit sembuh, segala penderitaan sudah selesai, segala kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur, inilah tubuh Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami ditebus, kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa, pikiran kami kudus, penuh hikmat. Kami menolak pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala yang jahat, segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi, atas pekerjaan usaha kami. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya kami sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga pendengaran sehat, pernafasan sehat, paru-paru bersih, tidak ada flek, ginjalku sehat, tidak cuci darah, liverku sehat, tidak sakit liver, pencernaan sehat. Kami doa tekanan darah kami normal, sehat, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa, apa yang hari ini menjadi sakitmu Tuhan sembuhkan. Berdoalah, minta, siapapun lemah Tuhan akan
akan memberikan Anda kekuatan yang baru. Siapapun hari ini doa berseru, Tuhan dengar doa mereka. Kami percaya kami sehat, kami sembuh. Dalam nama Yesus kami serahkan Ibu Yeni sembuh, sehat, pulih. Kami percaya bebas dari tumor, kami tolak dalam nama Yesus tumor. Kami doa Pak Hendra Jojo berkati Tuhan. Kami serahkan yaitu Pak Yohanes Glenn sembuh, ginjal yang baru. Apa yang mereka minta doakan Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Kembali sama-sama dalam nama Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar Gembala Martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana bangsa Israel. 40 tahun makan mana, di padang gurun tidak kelaparan, di padang gurun tidak kekurangan. Artinya kami yang perjamuan lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan, tidak utang-utang, setiap utang terbayar lunas. Kami dipelihara Tuhan bahkan di masa krisis, tetap diberkati Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga. Kami yang perjamuan hari ini penuh kemuliaan Allah, suatu hari kelak kami pesta di surga. Yang ketiga, kasut baru, gambaran keberhasilan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut. Apa yang kami kerjakan, usahakan berhasil. Bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, proyek tender, masa depan kami diberkati Tuhan ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk penyakit, penderitaan, kutuk kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya adalah darah kehidupan, darahnya menyembuhkan. Bahkan Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 6, darahnya menyelamatkan kita. Inilah darah Yesus. Haleluya. Dia tinggal dalam kita tinggal dalam dia. Betapa kita bersyukur karena dia Yesus lebih besar dari setiap masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi. Datanglah pada Tuhan dengan iman. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Panggil nama Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya, selama-lamanya. Silakan Anda boleh doa masing-masing, minta berseru. Ini saat yang tepat, sangat tepat, paling tepat. Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini dosamu ditebus, diampuni, engkau dimaafkan. Bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Karena Alkitab katakan bukan kurang panjang tangannya menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Yang menjadi pemisah adalah dosa. Kalau hari ini Anda yaitu bertobat, doamu tidak akan dilalukan, tidak akan terhalang. Engkau akan diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus juga yang memberi yaitu perintah mengembalikan minyak urapan di akhir zaman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang diurapi dengan minyak ini. Hidup kami penuh kuasa, hidup kami penuh berkat, hidup kami penuh kemuliaan Allah. Yaitu dalam firman Tuhan. Kami percaya dalam yaitu Kejadian 6:7-8, yaitu dalam Khotbah 9:8, Hakim-Hakim 9, Mika 6:7, dalam Markus 6:12-13, Ibrani 1:9, Yakobus pasal 5 yang sakit disembuhkan, bahkan Wahyu 6:6, kami ada minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus inilah minyak urapan. Amin. Sudah boleh taruh di kepala bagian yang sakit, urapi anak-anakmu, urapi keluargamu, urapi rumahmu, nanti boleh pulang bawa, minta untuk mengurapi tempat usaha kantor saudara, dan ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang meluruskan jalan, Tuhan yang akan membuat Anda dan saya berhasil dalam pekerjaannya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Yang mau minyak nanti boleh ambil ya. Tuhan, kami bersyukur di akhir ibadah kami sudah diberkati Tuhan. Sebentar dalam perjalanan pulang kami percaya aman dalam lindungan Allah. Yang beribadah via live streaming dimanapun berada, luar kota, luar negeri sekalipun, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami doa berkati bangsa kami Indonesia penuh kemuliaan Allah. Berkati Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, jauhkan dari yang jahat. Bangsa kami diberkati, dipelihara Tuhan. Kami tolak roh pemecah, kami tolak koruptor, kami tolak teror, kami tolak segala yang jahat.
jahat dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Kota Jakarta aman, damai, tentram. Tuhan berkati Pak Pramono bersama Pak Rano Karno, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka tinggal, yang beribadah via live streaming di luar kota, luar negeri, tempat mereka penuh kemuliaan Allah. Gereja kami Tiberias diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Kami bersyukur semua program ibadah, kami percaya Tuhan Yesus juga yaitu banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Kami serahkan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selalu panjang umur, sehat, prima dan bugar. Kami percaya juga Tuhan mengurapi, menyertai sampai Engkau datang kembali yang kedua. Pakai gembala memimpin Tiberias dengan hikmat dan urapan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan bersama anak cucu menantu dalam berkat pemeliharaan Allah. Kami serahkan para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji dalam urapan, berkat, hikmat dan kuasa Allah. Kami serahkan siapapun melayani di Tiberias, Gading Nias, Pak Ronald bersama dengan semua tim. Kami serahkan pekerja dewasa, pekerja kaum muda, semua dalam berkat Tuhan. Tim worship, Tuhan berkati. Kami serahkan Pak Andi, Pak Vander. Kami serahkan juga tim musik semua, Pak Melvin dan teman-teman. Kami serahkan juga semua tim singers. Bu Andira juga bersama dengan Pendeta Geri juga diberkati. Kami serahkan semua tim singers, choir, sound operator, multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa. Bahkan semua yang hadir yaitu melayani diberkati Tuhan Yesus. Dan umat-Mu tidak satu pun yang Kau lewatkan. Kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Apa yang mereka perlu Tuhan sediakan. Mereka yang hari ini berdoa ingin punya rumah, beri rumah yang indah. Ingin punya keturunan, berikan anak keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Siapapun doa ingin punya pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik. Mereka yang doa untuk usaha, bisnis, karirnya, Tuhan buat berhasil. Anak-anaknya studinya, masa depannya berhasil. Bahkan siapapun doa agar keluarganya selamat. Genapilah firman-Mu, satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan. Siapapun beribadah hari ini, Tuhan berkati sertai. Kami serahkan kami serahkan Pak Peri bersama dengan keluarga. Kami serahkan juga itu dalam tangan Tuhan. Berkati Pak Edward bersama keluarga. Kami serahkan Bro Arnold, Bro Brian bersama keluarga. Kami serahkan keluarga besar Pak Ronald Laos. Kami serahkan Pak Edison Sitorus bersama keluarga, Pak Gustaf bersama keluarga. Siapapun hadir hari ini beribadah ada dalam berkat. Kami serahkan Pak Sujadi, Bu Yoke dalam berkat penyertaan Tuhan bersama keluarga. Kami serahkan yang beribadah via live streaming dimanapun berada. Berkati Ibu Koni di Alaska, kami serahkan juga Bu Mardian dan Bu Mardian di Korea. Kami serahkan Pak Albert di Jerman. Siapapun hadir juga kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu umat-Mu, yaitu kami percaya Tuhan Yesus urapi. Berkati anak-anak muda juga diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Napi Tupulu di Amerika bersama anak-anaknya dalam berkat bersama ibu dan anak-anak. Kami bersyukur kami datang dengan berkat, pulang bawa berkat. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Usaha berhasil, anak-anak kami sekolahnya pandai cerdas, yang ujian berhasil dan akan meraih masa depan yang indah. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Tuhan Allah hadir untuk memberkatimu. Buka hatimu, pandang wajahnya, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah hidupmu di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan mengalir terus dalam hidupmu hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita semua, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Tiberias. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun.